Awal pekan ini, Senin 4 September 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Madiun terhadap APBD perubahan tahun anggaran 2023. Rapat dipimpin dan dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Slamet Riyadi dengan diikuti jajaran pimpinan serta anggota DPRD, Forkopimda, juga OPD terkait. Dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023, secara umum pendapatan daerah mengalami penurunan hingga menjadi 1,9 triliun rupiah atau diakumulasikan penerimaan pendapatan daerah menurun 1,7 miliar dan pendapatan transfer turun sekitar 5 miliar rupiah. Meski begitu, PAD mengalami kenaikan hingga menjadi 288 miliar rupiah. Untuk belanja daerah yang mengalami kenaikan ada di pagu anggaran belanja operasi, belanja modal dan penurunan di pagu anggaran belanja tidak terduga. 6 fraksi di DPRD Kabupaten Madiun yakni fraksi Golkar Nurani Sejahtera, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Gerindra, fraksi Demokrat Persatuan, fraksi PKB, dan fraksi Partai Nasdem melalui legislatornya menyampaikan pandangan umum terkait PAPBD tahun anggaran 2023. Di mana kesemuanya didominasi seputar anggaran silpa yang tinggi agar dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan juga irigasi pertanian. Dan terkait turunnya pendapatan daerah secara umum agar bisa memanfaatkan potensi yang ada untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah. Dari fraksi Partai Gerindra berkenan menyampaikan beberapa pokok pemikiran untuk mendapatkan jawaban dari saudara Bupati, antara lain sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah perubahan APBD tahun 2023 mengalami penurunan 1.869.864.859 rupiah. Fraksi Partai Gerindra menyarankan perlunya peningkatan aktivitas program terpadu antara OPD dengan tujuan percepatan optimasi potensi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Oleh karena itu, fraksi Partai Gerindra mengusulkan harus dilakukan kajian potensi pendapatan daerah yang berpotensi sehingga target pendapatan ke depan benar-benar di angka yang moderat. 2. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan besar 4.707.789 rupiah. Kami Partai Gerindra mengapresiasi atas kenaikan tersebut. Kami juga mengharapkan adanya peningkatan PAD ke tingkat yang lebih tinggi dengan mempelajari kemungkinan adanya celah-celah yang dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah tersebut, baik itu dari sektor PDAM, perdagangan, pertanian, perikanan, potensi danau, pariwisata, dan lain-lain. 3. Fraksi Partai Gerindra menyarankan agar pemanfaatan keuangan dari silpa dalam APBD perubahan tahun anggaran 2023 saat ini difokuskan pada pendapatan percepatan pembangunan dan perawatan infrastruktur seperti inspektur jalan. Saat ini masalah inspektur pada jalan kabupaten masih menjadi persoalan penting untuk dibenahi. Turunnya dana transfer daerah tahun ini disebabkan karena penerimaan dana intensif daerah dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Madiun dalam perbaikan dan atau pencapaian kinerjanya tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah yang kurang maksimal. Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan agar pemerintah daerah ke depan bisa memperoleh dana intensif daerah yang lebih besar.
Pandangan umum lain juga ditekankan terkait penyebab kenaikan belanja daerah dari pagu belanja pegawai yang bertambah 8 miliar dari semula sekitar 700 miliar rupiah lebih menjadi 709 miliar rupiah lebih. 1. Pendapatan daerah. Secara umum pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1.769.864.859 rupiah. Dari semula direncanakan sebesar 1.998.914.964.560 rupiah menjadi sebesar 1.145.999.701 rupiah. Penurunan tersebut berasal dari akumulasi penurunan pendapatan transport sebesar 5.878.872.648 rupiah. Terkait hal tersebut, fraksi Demokrat Persatuan mohon penjelasan. Dari jenis pendapatan transfer apa saja penurunan pendapatan pada perubahan APBD tahun 2023. Mengingat bulan September ini merupakan bulan terakhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, fraksi PKB menyampaikan hal berbeda dalam paripurna kali ini. Fraksi PKB secara khusus tidak memberikan masukan, saran maupun pertanyaan terkait PAPBD tahun anggaran 2023. 5 tahun sudah hampir berlalu. Tentunya banyak dinamika yang telah kita lalui bersama dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Madiun, yaitu aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berharga ini, kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati Madiun atas dedikasi dan pengabdiannya selama 5 tahun ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmad Dawami, Bupati Madiun, menekankan di sisa masa jabatan yang ada, pihaknya berkomitmen memupuk semangat menyelesaikan tugas yang ada. Tadi itu penyampaian tanggapan fraksi semuanya. Ada saran, masukan semuanya, nanti akan ada sesinya ketika kami nanti akan menyampaikan jawaban. Jadi kita terus tetap semangat. Sementara ditemui di ruang kerjanya, Slamet Riyadi menuturkan apa yang sudah dijalankan eksekutif sejauh ini sudah berjalan baik. Di sisa masa jabatan Ahmad Dawami dan Hari Wuryanto, ia berharap bisa memaksimalkan pengerjaan infrastruktur jalan yang menjadi catatan dalam PU fraksi kali ini. PR-nya saya kira ya semuanya sudah jalan sesuai dengan regulasi yang ada, wajarlah. Jadi apa yang dilaksanakan oleh Bupati semuanya kan atas kesepakatan dari DPRD. Jadi manusia tidak ada yang sempurna. Jadi ya ada kekurangan-kekurangan, ada kelebihan-kelebihan dan sebagainya. Jadi yang jelas untuk masalah infrastruktur ini memang perlu ada perhatian khusus lah terkait masalah APBD tahun 2023 ini. Kalau semuanya ini sudah tercapai, hanya prosentasenya lah. Jadi sekali lagi, manusia tidak ada yang sempurna. Beliau sudah berusaha untuk melaksanakan visi dan misinya tersebut, tetapi ya kita maklumi terkait alokasi kemampuan keuangan yang ada di Kabupaten Madiun. Jadi semuanya sudah dilaksanakan, cuman ya masalah persentase ini ya wajarlah, ada yang sudah mencapai 100%, ada yang kurang sebagainya, tapi tidak begitu fatal kekurangannya. Trubus Wahyudi, Madiun, Sakti TV.